teman-teman, tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-12 ya. Nah, di dalam pertemuan ke-12 ini kita akan sama-sama membahas bagaimana melakukan review atau tahapan akhir, tahapan monitoring dari sebuah sprint yang telah dilakukan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tahapan-tahapan dalam kerangka kerja Agile Scrum itu dibuat dalam bentuk sprint. Nah, bagaimana cara mereviewnya? Bagaimana kita meriksa atau kita memastikan sebuah sprint itu telah dijalankan dengan baik, telah dijalankan dengan sempurna. Nah, kita akan sama-sama bahas dalam pertemuan kali ini. Langsung saja kita mulai ya. Nah, sprint review sendiri teman-teman ya. Sprint review sendiri itu dimulai dengan beberapa pertanyaan ya. Mungkin bukan beberapa pertanyaan karena kalau teman-teman lihat di sini banyak gitu ya. Nah, tapi apa saja yang harus ditanyakan ya? Biasanya kita pastikan dulu. Yang pertama, waktu gitu ya. Kapan dimulai, kapan diselesaikan ya. Saya akan bahas ini secara cepat saja. Ya, kemudian siapa ya yang bekerja untuk memastikan bahwa itu hasilnya sesuai gitu ya. Who work on the result ya. Kemudian apa sih goal yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kemudian apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah selesai dan apa yang belum selesai. Nah, itu ditanyakan dulu tuh ya di dalam tahapan sprint review teman-teman. Pastikan dulu teman-teman waktu melakukan sprint review bersama dengan tim yang ada melihat oh ini sudah selesai, oh ini sudah dimulainya kapan itu ya dan sudah sesuai dengan waktu dan benar-benar dikerjakan orangnya tepat yang mengerjakannya. Nah, jadi dalam melakukan sebuah sprint review dalam tahapan sprint itu jelas gitu ya. Jadi tidak ada yang melenceng dari apa yang sudah disepakati dalam sprint planning. Nah, jadi kalau itu yang sudah tepat baru nanti ke tahapan review berikutnya. Nah, kemudian mungkin ditanyakan lagi nih lebih detail. Waktu sprintnya jalan, apa yang ditambahin ya? Dan apa yang dikurangi dari apa yang sudah direncanakan. Nah, itu harus diketahui dulu secara detail. Oh, ternyata waktu sprint itu dijalankan, kita menambahkan ini, kita mengurangi ini, gitu ya. Nah, kemudian apa saja masalah ya dan segala resiko yang sudah ditangani, gitu ya. Waktu dijalankan, oh ternyata masalah ini udah dibereskan. Kan kita melakukan daily scrum tuh bahas ya masalah yang ada, membereskan dengan tim yang ada gitu ya. Oh ini sudah dibereskan. Jadi catat jangan sampai masalahnya udah selesai, nanti dibahas lagi, diberesin lagi kan lucu seperti 2 kali mengulang gitu ya. Kemudian biasanya di tahap sprint review ini juga akan ada demo gitu ya dari apa yang sudah diselesaikan ya, apa yang sudah diselesaikan. Bentuknya seperti apa yang sudah selesai, diceritakan, didemokan kembali, bener nggak sih gitu ya. Maka itu kan namanya juga mereview gitu. Nah, kemudian kita akan membahas juga feedback gitu ya dari partisipan yang ada, dari tim yang ada gitu ya. Oh, artinya kita gini loh, boleh nggak tambahin ini, perlu nggak ada ini gitu ya. Apakah di dalam tahapan sprint selanjutnya kita perlu melakukan ini. Nah, itu feedback seperti itu didengarkan ya. Biasanya itu menjadi tambahan yang cukup membantu untuk tahapan berikutnya gitu ya, feedback dari masing-masing tim yang terlibat. Kemudian informasi ya yang perlu gitu ya. Kan setelah melihat tuh semuanya kekurangan kelebihan dari sprint yang awal gitu ya, sprint yang telah dilakukan sebelumnya, kita sudah menemukan informasi apa saja yang harus dihindari mungkin, atau ditambahkan mungkin, atau harus menjadi highlight supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, itu penting teman-teman di dalam sebuah sprint review. Itu caranya mereview. Jadi boleh gunakan pertanyaan-pertanyaan ini saja gitu ya. Apa saja yang perlu dibahas, ya itu gunakan pertanyaan-pertanyaan ini gitu supaya arahnya jelas itu waktu mereview ya. Oke. Nah, gimana sih kalau misalkan saya berikan contoh pembagian waktunya gitu ya. Nah, kurang lebih akan seperti ini teman-teman ya agendanya gitu ya. Maaf kalau tulisannya terlalu kecil ya. Nah, biasanya kurang lebih 10 menit ya kita akan membahas goal dari sprintnya gitu ya. Tanyakan lagi kemarin tuh goalnya apa sih,
boleh nggak diperjelas lagi apa saja yang mau dicapai gitu ya. Jadi tim tuh tahu dulu sebelum review, oh goalnya ini, oke kita udah tahu nih goalnya, kita ke tahapan berikutnya. Ya kemudian tahapan berikutnya adalah eh, mereview ya, requirement atau kebutuhan-kebutuhan yang paling dibutuhkan gitu ya. Dilihat dulu nih 5 kebutuhan yang paling dibutuhkan udah tercapai belum. Oh modulnya harus bisa menghitung otomatis, modulnya harus ditambahkan machine learning misalkan, modulnya harus bisa menghasilkan data yang dicetak dengan eh, Bluetooth printer gitu ya. Nah itu sudah di apa dipenuhi belum? Kalau belum, nah itu 5 hal yang paling utama. Kalau belum dipenuhi, gimana hal kecil yang lain ya? Hal yang paling mendasar aja, yang paling utama aja nggak dipenuhi. Nah, jadi dibahas dulu ya. Tahapan selanjutnya kurang lebih mungkin 15 menit kita membahas sprint status gitu ya. Sprint status itu bahasnya apa aja? Salah satunya adalah ketercapaian. Udah selesai belum gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman ya sudah dibahas belum secara statistik, benar-benarnya baik enggak gitu ya, benar-benar semua kerjaan tuh bisa bertahap diselesaikan atau enggak gitu. Nah biasanya dibahas dalam sprint status tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah demo. Ya tentu kan yang di reviewnya ya akhirnya ya bukan tahapan sprintnya saja, tapi aplikasinya gitu ya, atau sistem informasinya. Kalau enggak, ya buat apa gitu ya. Oke, sampai tahapan ini, oke kita sudah bahas semuanya tadi, silahkan didemokan gitu ya. Aplikasinya, biasanya dia tuh mendemokan ya. Oh, nanti melihat, oh produk owner sudah sesuai nih, sudah benar nih, oh ada yang salah nih, harus ada yang diperbaiki, nah itu semua dicatat. Itu ya, di dalam bagian feedback. Nah biasanya feedback kurang lebih 10 menit, itu feedback ya. Nah, terakhir di bagian closing kurang lebih 5 menit, nah itu dibahas kesimpulan dari sprint yang telah dilakukan. Jadilah sebuah tahapan sprint review yang valid gitu ya, yang benar-benar mengerti keadaan dari sprint yang telah dibahas, benar-benar mengerti keadaan dari sprint yang telah dilakukan, sehingga di dalam tahapan sprint selanjutnya diharapkan akan lebih baik gitu ya, tahapan sprint selanjutnya tidak mengulang kesalahan yang sama di sprint yang sebelumnya, dan bisa menambahkan hal-hal yang benar-benar perlu untuk ditambahkan pada tahapan sprint berikutnya. Nah, yang kedua ya, sprint retrospektif ya. Sprint retrospektif ini ya biasanya membahas 5 hal ini teman-teman ya. Oke, membahas sistem yang berkaitan ya, atau sudah dibuat tuh ya, dan tidak digunakan gitu, atau waste gitu ya. Maksudnya waste tuh memakan memori lah, memakan waktu terlalu lama lah, sebenarnya nggak dipakai tapi dibikin lah, nah, seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian membahas ide-ide yang dapat digunakan untuk improvement. Kan dalam bagian dalam tahapan sprint retrospektif itu ada PSPI gitu ya, pembahasan produk yang paling potensial gitu untuk dirilis gitu ya. Nah, waktu membahas itu biasanya akan membahas juga improvement gitu ya. Oh ini udah potensial sih, tapi perlu ditambahin ini ya, perlu dikembangkan lebih lanjut seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian mengidentifikasi gitu ya, apa yang sudah baik, apa yang sudah berjalan dengan proper gitu, dengan tepat gitu ya. Diidentifikasi dulu. Oh, yang sudah baiknya ini. Kenapa? Supaya itu bisa dipertahankan ke depannya, teman-teman. Jangan sampai kalau kita membahas apa yang sudah baik menjadi buruk, yang buruk semakin buruk. Nah, kebalikannya, harusnya yang sudah baik kita tingkatkan lagi ya. Nanti kita menemukan improvement lagi tuh biasanya di tahapan itu. Nah, kemudian adalah ini ya, proposal kalau di sini disebut ya, atau produk gitu yang paling diprioritaskan ya, hasil dari sprint yang paling diprioritaskan untuk ke tahapan selanjutnya. Nah biasanya dibahas di dalam sprint retrospektif nih teman-teman ya. Jadi hasilnya yang mana nih? Oke, oh yang ini nih kita sudah tentukan. Oke, kita lanjutkan yang ini nih, bagian ini nih, modulnya bagus nih, udah bagus nih, kita harus tambahkan ini dan lakukan di tahapan sprint berikutnya. Nah seperti itu ya. Kemudian kita drafting ya, kegiatan ya yang akan dilakukan untuk implementasi dari ide-ide terpilih ya, ide-ide improvement terpilih gitu ya. Nah itu biasanya tidak bahas dalam sprint retrospektif teman-teman. Jadi penting dulu yang tadi ya,
produknya atau proposalnya gitu ya, dari yang sudah jadi gitu ya. Dalam hal ini proposal tuh produk aplikasi gitu ya, modul-modul yang sudah jadi itu, oh ada ide nih, mau ditambahkan ini, supaya di retrospektif berikutnya juga ketemu produk yang lebih baik, produk yang lebih bisa diimprove ya. Nah, oke. Tahapannya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nanti melakukan retrospektif, kurang lebih ya. Yang pertama adalah membahas dulu persiapan dari topiknya. Apa saja sih topiknya ya? Yang kira-kira sudah dibuat gitu ya, yang sudah dikerjakan. Oke, kita mau bahas ini sudah jadi nih, sudah jadi. Nah, itu dibahas dulu ya, kurang lebih 5 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah mereview proposal. Nah, jadi tadi kan udah menentukan topiknya, oh ini modul ini. Oke, kita lihat nih dari modul yang sudah jadi, ini yang sudah paling potensial untuk nanti dirilis. Ya, jadi satu tercapai gitu ya, satu bisa ditemukan untuk nanti semakin diimprove, atau sudah dalam posisi state berarti sudah tidak lagi diperlukan gitu ya. Dan dari satu produk yang ini menjadi ide untuk modul-modul yang lainnya, bisa seperti itu teman-teman ya. Kemudian adalah mengumpulkan data. Nah tadi ya kan saya bilang udah jadi nih, ternyata ada ide lagi, ada tambahan lagi, ada fitur lagi gitu ya, dikumpulkan datanya kurang lebih 20 menit. Caranya gimana? Berikan lagi tuh penentuan gitu ya, apa seperti layaknya menentukan user story gitu ya modelnya ya, di dalam sebuah sticky note. Oke, ada ide, kumpulin, nanti dibahasnya ya di dalam tahapan berikutnya 20 menit ya, mengenerate insight gitu ya. Oh, cari tuh dari apa yang sudah dibahas, apa yang sudah ditemukan, apa yang menjadi ide tambahan gitu ya. Oh, jadikan insight. Untuk apa? Untuk mengembangkan tahapan selanjutnya, untuk ke pengembangan selanjutnya ya. Walaupun sudah tercapai satu gitu ya, tahapan yang lain kan belum selesai semua, maka itu perlu ide baru, insight baru yang tadi dikumpulkan, itu menjadi sebuah tambahan ide baru di dalam retrospektif gitu ya. Dan kemudian idenya udah ketemu, tahu apa yang harus ditambahkan, tahu yang apa harus dikerjakan, lakukan pembuatan keputusan. Oke, kita sudah menemukan nih idenya, kita sudah tahu nih harus apa. Oke, bagaimana mengerjakannya? Rencanakan lagi, ya, rencanakan lagi menjadi sebuah tahapan persiapan gitu ya, untuk improvement yang lebih baik ya. Jadi idenya kumpulin, kemudian buat insight, baru tentukan, oke, berdasarkan insight ini kita mau melakukan apa ya, baru nanti disimpulkan ya. Oke, berdasarkan sprint retrospektif kali ini kita sudah menemukan satu PSPI ya, produk yang paling potensial untuk kita kerjakan menjadi inti atau menjadi bahan untuk nanti tahapan sprint berikutnya. Ini yang akan kita buat lebih lanjut, kembangkan lebih lanjut. Kemudian dari keputusan itu ya sudah langsung masuk ya, mulai mengerjakan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sprint retrospektif ya. Di dalam sprint retrospektif yang penting adalah kita harus bisa menemukan ya, yang tadi saya bilang ya, proposal yang paling potensial atau produk yang paling potensial untuk kita kembangkan secara lebih lanjut ya, untuk nanti menjadi dasar untuk tahapan sprint berikutnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, itu saja untuk pertemuan ke-12 kali ini. Saya harap dengan apa yang saya bahas tadi, teman-teman sudah bisa mulai melakukan review dari produk yang teman-teman buat ya, bersama dengan tim yang ada, dan sudah menemukan sebuah titik di mana teman-teman menemukan produk paling potensial dengan melakukan sprint retrospektif yang tadi saya juga sudah bahas ya. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan melalui LMS. Gunakan juga saran diskusi yang saya berikan di dalam LMS. Selain itu, teman-teman silakan untuk bertanya melalui fitur chat kelas kita. Terima kasih.